Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan kita Cucu Rutut di Cupot atau Cucu Rutut Podcast. Week. Oke, mantap. Week. Oke, jadi di episode gue kali ini gue bakal masih melanjutkan topiknya Darren minggu lalu, yaitu soal kenakalan kalian, karena banyak banget yang masih belum kita bacain dan masih banyak yang napi belum ketangkep ini ya. Benen. Nah, tapi biar sebelum itu gue mulai buat topik minggu depan. Tolong kalian kirimin cerita. Kita kan udah cerita horor, cerita kenakalan, sama cerita cinta. Nah, yang keempat, coba kalian kirimin ke kita cerita sedih, guys. Cerita yang menurut kalian ini tuh pengalaman gue tersedih sama gue hidup. Nggak harus soal cinta ya, soal guys. Sih ya, bisa aja teman, teman, keluarga, ya terserah kalian. Pokoknya menurut kalian yang pengalaman sedih deh, kasih tahu ke kita dengan mengirim ceritanya. Ingat dengan titik koma dan tanda baca yang baik dan paragraf ya teman-teman, kalau mau panjang. Di email kita di cucurututtv@gmail.com dengan subjeknya cerita sedih Cupot atau Cucu Rutut Podcast, strip nama kalian gitu. Dan kasih tahu kita juga nama kalian mau disebutin atau tidak seperti biasa. Oke. Right, man. Sebelum kita sedih-sedih, minggu depan kita akan kembali ngejudge kalian waktu dulu nakal ya. Oke. Kita mulai nih. Yang pertama gue akan bacain cerita ini dari gak ada namanya nih. Dia gak ngasih tau namanya siapa. Ya deh, gue baca aja deh. Ucup, Bang. Ya Ucup dah. Oke, kita bacain. Halo Bang atau Kak. Nggak tahu namanya. Ini kayaknya email bodong deh. Halo Bang atau Kak, di sini gue mau ceritain kenakalan pas waktu gue masih SD. Oke. Oh, sebut aja nama gue Ayano Koji. Ribet, Ucup aja nama lu ya. Nah, pas waktu itu gue masih kelas 5 SD lah, kata dia. Dan pas SD gue punya temen deket 4 orang. Ditambah gue 1 orang, jadi 5 orang. Ya, nice mat. Mungkin bahasanya sekarang tuh kayak ngebentuk circle. Oh, siap. Nah, di sini gimana? Di sini tuh cowok semua, sebut aja. Oh, circle-nya cowok semua, sebut aja namanya Edo, Dani, Andi, sama Iwan. Oke. Gua sama mereka berteman itu udah dari kalau nggak salah 2 SD. Ini kayak lama banget lo, temenan baru 3 tahun loh. Bisa dibilang mereka temen gue yang paling deket lah pas gue SD. Walaupun gue juga masih sering berteman sama yang lain juga, tapi mereka yang paling deket. Oke, singkat cerita, pulang sekolah kita tuh ngumpul di depan halaman sekolah buat ngobrol. Nah, tiba-tiba ada nih temen gue yang satu ini yang namanya si Edo. Ini cerita kalau di kuburan itu bisa ketemu jin yang ngabulin 3 permintaan apa aja. Nah, denger itu gue sama temen gue yang lain tuh excited, seneng banget dong. Namanya juga masih kecil ya kan. Setelah cerita itu akhirnya kita mutusin buat cek ke kuburannya untuk nyari jin yang disebut tadi. Terus akhirnya ketemulah kuburan dekat rumah temen gue si Dani. Itu bukan kuburan umum, tapi kuburan keluarga. Tapi bukan kuburan keluarga temen gue ini gitu. Nah, berhubung si Edo bilang kalau jinnya itu ada di teko, terus tekonya tuh ada di rumput-rumput gitu. Alhasil gue cari tekonya dong berlima nih di rumput-rumput kuburan. Kebetulan rumput kuburan itu lumayan panjang-panjang. Nah, selama kita nyari, itu kita nggak ketemu dong. Akhirnya kita berlima nyerah lah dan mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 2 hari berikutnya, topik obrolan itu datang lagi. Dan kita berlima juga mutusin buat nyari lagi lah gitu. Wah, bego. Nah, FYI hari ini tuh hari Jumat. Jadi pulang sekolah setelah ngobrolin ini, kita langsung berangkat ke masjid dulu buat sholat Jumat. Padahal waktu pas itu masih sekitar jam 10 kurang, yang dimana itu tuh di masjid masih sepi. Ternyata kita mutusin buat berangkat. Gimana sih? Ternyata kita mutusin buat berangkat jam segitu tuh buat ke kuburan yang ada di belakang masjid. Oh, beda kuburan nih. Dan BTW masjid yang gue maksud ini masjid, nggak usah gue sebutin ya. Jadi di belakang masjid
ini ada makam-makam orang dan juga ada makam-makam bupati atau kepala daerah zaman dulu. Waduh, dan pejabat-pejabat lainnya. Jadi selama di jalan itu kita udah antusias plus berhayal buat dapetin apapun yang kita mau. Sumpah, bocil mintanya apa sih? Permen, ha? Singkat cerita, kita sampai nih di masjid tersebut. Terus kita alhasil ngobrol-ngobrol dulu. Dan suasana masjid pun masih sangat sepi. Terlebih lagi itu masjid yang dimana masjidnya itu lumayan besar. Akhirnya kita mulailah ke belakang masjid tersebut buat cari-cari tekonya. Nah ternyata nggak ketemu. Tapi secara kebetulan temen gue ada yang ngeliat makam orang yang ada gucinya. Gitu. Kan beda ya teko sama guci ya. Nah dikira gue berlima itulah tempatnya. Alhasil kita berlima bareng-bareng ambil tuh guci. Terus kita balik-balikin biar keluar gitu jinnya. Waduh. Nggak ada tuh. Cuma kayak air doang gitu. Karena nggak ada yang keluar, kita mutusin buat nyari ke makam lain. Dan sama, kita tumpah-tumpahin gitu semuanya. Gue nggak tahu itu air apa, tapi kayaknya air hujan gitu. Dan karena kita semua udah nyerah, akhirnya udah deh. Kita mutusin buat lihat-lihat makam bupati atau kepala daerah yang dulu aja. Plus kalau udah itu, setelah itu kita mutusin buat main petak umpet di masjid tersebut karena masjidnya lumayan gede. Dan juga waktu sholat Jumatnya masih lama lah. Setelah 2 minggu kemudian teman gue yang namanya Andi itu cerita ke kita kalau yang kita lakuin itu musyrik dan nggak boleh. Setelah itu kita berlima panik dan mutusin ke masjid buat tobat. Tapi di sini gue berempat tobatnya nggak serius. Soalnya sambil ketawa-ketawa, cuma si Andi lah yang kelihatan serius tobatnya. Tapi tenang, gue juga udah tobat kok di rumah gitu. Oke bang, segitu aja cerita dari gue. Mohon maaf kalau kepanjangan dan kalau tulisannya berantakan. Saya selalu buat cucu rutut. Amin. Ya, terima kasih doanya ya. Semoga kamu tidak didoakan oleh yang kamu ganggu ya. Bahaya ya dia obrak-abrik gitu ya. Obrak-abrik bos. Dituang-tuangin bros semua isinya yang di makam bos. Sedih banget tuh keluarganya. Apa sih biasa isinya emang? Gak tahu gue. Gak tahu gue. Kan ada permintaan mungkin kan tiap keluarga atau mungkin itu barang kesayangannya dulu atau apa nggak tahu. Cuma untung ini nggak jadi horor ya, kayak udah gitu, nggak ada yang kerasukan, nggak ada yang apa gitu loh. Ada lah. Ngeri loh bang kalau bisa tiba-tiba jadi horor kan. Masih kecil sih, mungkin setan juga aduh bego banget nih, bocil-bocil gitu. Tunggu tuaan lah. Tunggu tuaan deh, baru gue ganggu gitu kali. Oke, ratingnya aneh per 10 ini ya. Aneh per 10 sih. Aneh per 10. Iya kalau guci-gucinya ada kayak apa gitu, kepercayaan-kepercayaan apa kayak isi-isi itu. Apa kayak pasir atau abu atau apa gitu kan. Gue udah ngebayanginnya isinya abu dari Bang Ngeri banget itu. Abu bekas. Tapi kan nggak mungkin dong kalau abu kremasi nggak mungkin ditaruh di kuburan ya. Nggak make sense ya. Isinya air kata dia, tapi nggak tahu air apa gitu. Aneh per 10 ya. Aneh per 10. Nah kita ke cerita berikutnya nih. Halo cucu rutut, di sini gue samarin nama gue aja jadi Lili. Oke. Sebelumnya gue mohon maaf kalau misalnya ceritanya kayak curhat. Nggak panjang-panjangan yang tadi kok Lili. Cerita kenakalan ini terjadi di tahun lalu. Jadi gue ini punya tetangga nih. Samarin aja namanya jadi Bu Jamur. Waduh. Bu Jamur itu deket banget sama orang tua gue. Tapi anehnya, kalau sama gue dia itu jutek dan suka nyindir. Contohnya, kok SMA nggak pernah ranking 1 sih? Terus prestasinya juga dikit. Kayak kakak kamu dong tuh, dia aja bisa sukses dan dapat undangan langsung dari kampus impian dia. Nggak kayak kamu, nggak sukses sama sekali. Ibu-ibu sama sekali. Ibu-ibu kayak gini nih. Padahal biasa ibu-ibunya kagak sekolah tuh dulunya. Biasanya. Mentok SD. Perasaan gue campur aduk tuh bang. Gue sekaligus ngerasa sedih dan kesel dengan omongan itu. Bahkan gue sempat menangis seharian karena merasa gue telah menggagalkan orang tua gue. Sumpah. Sebenarnya gue pernah cerita ini ke orang tua gue juga. Cuman respon mereka cuma ya bener lah kata Bu Jamur. Makanya sadar diri juga dong kamu. Kamu malu-maluin aja jadi anak. Aduh. Setelah mendengar. Iya nih pasti fiksi ibu-ibu circle arisan nih. Setelah mendengar kata-kata itu gue makin sakit hati. Padahal gue udah berusaha semaksimal mungkin supaya gue bisa dapat nilai yang bagus dan mengikuti berbagai macam lomba. Tapi itu masih biasa buat gue. Ada perkataan mereka yang masih terngiang-ngiang di kepala gue sampai saat ini. Mereka pernah berkata di depan gue langsung,
Mati aja sih lu. Nyesel gue punya anak kayak lu. Lihat tuh, kakak kamu bisa ngebanggain orang tua, nggak kayak lu. Gue cuma terdiam. Orang yang melahirkan gue dan gue sayangi ingin gue mati. Ya udah, akhirnya gue melakukan self harm di berbagai tubuh gue. Cuman kakak gue yang melihat itu dan berusaha untuk stopin gue supaya nggak ngelakuin hal itu lagi. Terus seharian gue jadi tidur di kamar kakak gue juga. Karena gue masih kesel dengan omongan Bu Jamur, gue mengeluarkan sebuah ide yang cukup nakal. Ceritanya kayak Mission Impossible. Siap, play the background. Aduh. Gue mengambil sejumlah paku dari rumah gue dan cat warna dan diam-diam di malam hari ke rumahnya Bu Jamur. Beruntungnya rumahnya si Bu Jamur ini pagarnya kebuka, jadi gampang buat masuk ke dalam rumahnya. Gue melihat mobilnya Bu Jamur di bagasi dan langsung menusukkan paku-paku tersebut dan mengecat pintu mobilnya juga. Buset. Habis itu gue langsung balik ke rumah karena udah menyelesaikan misi gue. Terus keesokan harinya gue mendengar ocehan Bu Jamur di ruang tamu gue. Di situ gue udah mampus karena takut ketahuan. Gue perlahan-lahan keluar dari kamar dan Bu Jamur melihat ke arah gue. Dasar kamu anak gak becus. Kamu nusukin paku ke ban mobil saya sampai rusak terus ngecat pintu mobil saya kan? Gue di situ bingung, kok Bu Jamur bisa tahu itu gue yang ngelakuin. Tapi ya udah, akhirnya gue mengakui kesalahan gue dan minta maaf. Orang tua gue juga minta maaf ke Bu Jamur dan hasil gue di-abuse sama orang tua gue sampai saat ini. Pernah di suatu hari gue didorong ke TV terus menerus sama ayah gue sampai TV itu rusak. Dan ibu gue ngunci gue di kamar mandi sama semalaman. Mungkin gitu aja, terima kasih. Semoga saya selalu cucurutut. Waduh, ini sih Ini lebih kesedih sih bang. Ini lebih ke bukan lu yang nakal ya. Ini orang tua lu yang nakal kayaknya ini. Saya orang tuanya masa bilang anaknya mati-mati gitu sih? Iya makanya bro. Ya. Wah. Tapi nggak tahu sih yang nggak tahu. Ada. Ya, Bodoh kali, ngapain bikin anak? Iya goblok. Lu pikir anak lu semuanya bakalan jadi jenius semua anjing. Lagian nggak semua anak tuh jenius, cuma nggak tahu di jenius di hal mana gitu loh. Lu mesti explore, cuma ini keterlaluan sih. Ini gue sedih per 10 sih buat Lili sih ya. Semasanya dibilang sampai saat ini loh. Berarti sampai sekarang. Berarti let's say dia masih satu rumah gitu dan dia tiap hari masih harus punya. Anjir lu gimana sih perasaannya ketika lu pulang ke rumah? Terus kayak lu ada kayak rasa takut gitu kan, takut salah dikit, diomelin, digebuk, di ini kayak wah. Didorong ke TV terus sampai TV rusak. Iya cuy, ini lebih parah dari Anton ini. Sampai TV-nya rusak, Bos. Dia udah nggak tahan, udah nggak peduli sama barang ya, udah kesel banget, emosi gitu. Buset. Tongkrongan mae toksik sih. Toksik sih. Toksik banget. Iya. Toksik banget sih. Tapi ya emaknya juga toksik gitu loh. Pilih kasih. Ya, iya satu circle udah. Harus. Itu yang emak-emak itu anaknya jadi kayak apa sih, kayak pionnya lah gitu buat ranking kan yang kebanggaannya gitu, adu-adu flexing. Tapi kalau gue jadi kakaknya ya harusnya kakaknya juga ngebelain sih, kayak janganlah masa hampir dijedot-jedotin anjir. Itu Iya kan, kakaknya nggak ngebelain apa? kakaknya masa cuma diem doang sih gitu, kayak buset. Saudara macam apa yang diam melihat anaknya, melihat adiknya diperlakukan seperti itu sama orang tuanya, anjay. Ya udahlah, kita doain aja guys ya. Semoga Lili atau siapapun nama aslinya nanti kamu bisa buktikan kalau kamu tuh bisa sukses. Bisa lah. Buat mereka malu bukan dengan kejelekan ya, tapi dengan prestasi. Pasti nanti kau bisa sukses. Amin. Amin. Nanti beli dari rumah dah tuh. Iya. Beli satu komplek lu beli semua. Ya, terus diusir. Iya, lu bikin jadi tanah kosong. Beli buat hancurin. Beli buat dihancurin. Oke, kita lanjut ya. Namanya boleh disebut, boleh juga enggak. Namanya, nama lu aneh, nggak usah gue sebut. Ini itu mau cerita kenakalan teman-teman dan aku. Kalau lebih banyak teman-temanku ya sudahlah. Oke. Jadi, tahu. Jadi ini tuh waktu aku masih SD sekitar kelas 5. Nah, aku waktu itu SD di swasta dan sekelas cuman ada 25 orang. Jadi nggak kepisah lah, dari kelas 1 sampai 6 cuman itu doang temennya. Dan waktu kelas 5, kelasku ini pernah jadi bahan gosipan guru-guru di sekolah. Setiap kali kelas kita bikin masalah, pasti kelas lain tuh tahu. Soalnya kelas kita itu jadi kelas terburuk di SD.
paling ribut, paling nakal, paling jahil lah. Gitu. Jadi waktu itu pernah ada guru yang datang dari China langsung nih buat ngajar di SD. Itu pasti setiap tahun ada. Nah, waktu pertama kali gurunya masuk ke kelas, dia didampingin sama guru Mandarin yang bisa bahasa Indonesia. Jadi ya kita kalem dengerin. Nah, besoknya itu waktu gurunya sendiri yang datang, kita cuekin. Adalah beberapa yang kita dengerin. Kalau aku kadang dengerin, kadang cuekin. Pokoknya itu guru sampai dibuat capek sama kita. Jadi ngajar aja nggak diperduliin. Yang ribut ataupun ada yang ngapain tuh nggak dipeduliin. Nah, ada tuh saat itu lagi ngetrennya masuk Pak Eko. Oh, masih baru-baru berarti ya. Nah, gara-gara itu teman-teman cowok di kelas pada lempar-lempar pensil ke arah gabus. Nah, ada di saat ada cowok yang megang gunting, terus berdiri di depan kelas dan itu gurunya lagi ngajar. Tahu kan tempat mading gitu di belakang kelas. Ada gabus. Jadi si orang ini sebut aja si A itu lempar tuh gunting ke arah gabus. Dan kalian tahu apa? Ada orang yang kena gunting yang dilempar itu. Yaitu ketua kelas kita. Nah, ketua kelas kita itu yang paling nakal. Pokoknya kita milih ketua kelas itu ngasal. Yang mau ya udah, yang nggak mau ya udah. Jadi ya abis itu langsung dibawa ke UKS. Langsung heboh kesebar sampai ke kelas SMP yang di sana. Kenanya itu di bagian kepala belakang. Oh my god. Waduh. Aku juga ngelihat waktu si ketua kelas bilang aja si N ini kena, untungnya darahnya nggak banyak netes karena dia pegang tuh luka. Waktu itu juga pernah hujan deras, agak banjir dikit. Nah, kita pada main hujan-hujan. Oh, ini beda cerita. Kita pada main hujan-hujanan sampai yang cleaning service-nya marah-marah. Kelihatan di CCTV sih, tapi ya kita biasa aja, terus langsung masuk kelas. Kita juga pernah basahin air di kelas, terus yang cowok-cowoknya sliding atau ngerosot-ngerosot gitulah namanya. Terus ada di saat kita yang bolehnya main bola cuma hari Jumat doang, hari lain itu nggak boleh. Karena bosen, yang cowoknya main bola di kelas. Sampai banyak banget kayak botol minum jatuh, kena kepala temen. Parahnya lagi udah ketahuan sama kepala sekolah, tetap gak berhenti. Ya walaupun jarang-jarang. Pernah ada tragedi gitu. Pintu rusak gara-gara didorong rame-rame. Terus juga pernah kayak ngerokok. Bedanya pakai kertas digulung, terus dibakar pakai korek di kelas. Dan asapnya sampai full satu ruangan. Kita bisa bawa korek, soalnya aku itu di Bali dan kalau ada upacara gutu harus pakai dupa dan gak wajib juga bawa korek, boleh bawa dan boleh enggak, tapi banyak yang bawa gitu. Dan anehnya nggak ada satupun anak yang cepu ke guru kalau kita ngelakuin itu semua. Pokoknya ya udah nggak ikut-ikut gitu. Nah waktu itu aku pernah nih yang namanya nyuri uang bokap buat beli makanan di kantin. Mana kadang aku traktir temen lagi, pernah ketahuan langsung deh nggak berani lagi. Juga pernah waktu jajan di kantin ini aku bawa uang 20.000, terus aku sama teman kerja sama, temen aku nyuri makanan 5.000, terus aku bayar makananku sendiri 5.000, ntar tak beliin teh poci biasanya gitu. Gak pernah ketahuan, kita sering banget ngelakuin itu. Kalau ketahuan aku juga bawa uang, jadi gak bakal diapa-apain deh, hehehe. Pernah waktu itu juga udah jam dijemput, tapi lama. Akhirnya ya aku sama temen yang emang jago parkour, cewek, si panggil aja si M ini. Nah si M ini ngelihat pohon mangga yang mangganya masih muda. Tergoda dong kita, akhirnya dia manjat dan aku yang tangkapin mangga-mangganya. Kita dapat sekitar 3 atau 4 mangga, agak kecil sih tapi lumayan lah. Terus kita bawa ke kantin, minjem pisau, terus motong mangganya, terus minta dirujak, rasanya itu enak banget. Ditanya buat apa pisaunya, kita jawab aja buat potong mangga dengan hebatnya. Ini bonus, teman-teman cowokku, itu yang bikin otak polosku udah nggak polos lagi. Jadi dulu itu aku nggak tahu apa-apa ataupun rumor apa, aku nggak tahu asalnya ya. Aku percaya aja kayak rumor, maaf nih bang, rumor Rose hamil anak Jimin. Itu gue percaya abis. Waktu itu gue ceritanya makin ngalor ngidul nih alay gitu. Nah waktu itu aku nggak ngerti tentang bokep, tapi si cowok-cowok sekelas itu pada ngomongin tentang bokep. Aku kepo nih, jadi tak search di YouTube. Anjing, sejak saat itu pikiran aku udah gak polos lagi. Dan ya sekarang aku kalau nonton video bokep gak bakal mau, soalnya lebih suka baca tentang misteri di Wattpad. Ya kalaupun kadang nyari cerita HVMV, gak tahu kenapa lebih ngefeel aja. Udah segini aja ya, salam buat semuanya. HVMV apa? Gak tahu gue. Nah, gak tahu dia doang yang tahu kayaknya bang. Dia doang HVMV, aman gue juga gak tahu. Gue jadi gurunya juga bowat sih kayaknya. Main bola di kelas sih, gue sih dulu gitu sih. Jam dinding suka pecah tapi kita ganti lagi. Lu ya ini ngancurin ya? pintu bang.
Enggak, itu enggak. Cuma main bola sih sering dulu di kelas. Dulu sekolah di Bali ya, Der? Aduh, gue inget banget meja digeser ujung-ujungan passing. Gue juga pernah sih, cuma gak kenceng kalau di dalam. Gue lebih seringnya main di lapangannya gitu. Iya. Iyalah. Tapi di lop-lop kadang makanya jam suka pecah. Tapi besoknya ada yang ganti, pecah lagi, ada yang ganti. Buset, kayak ada sekolah lu tuh ganti-ganti terus gue liat-liat tuh. Keren juga. Enggak, kita ganti anak-anaknya cowok-cowok. Iya, maksudnya berarti kalau sering ngeganti kan lumayan kosnya itu, Bang. Buset. Oke, rating guys. Nggak jelas. Iya. Nakal sih, cuma iya, nakal tapi dia kayak kompilasi nakal satu kelas gitu loh, bukan nakal dia doang gitu loh. Nakal dianya apa tadi ya? Iya sih. Tapi kayak masih oke nggak sih? Ya nakal mah nakal. Apalagi temen-temennya aja sih. Ya apalagi ini anak SD gitu loh, kayak anak SD aja udah begini kan. Gila, zaman gue SD gue nggak culun banget ya, astaga. Tapi gue SD pernah sih ada kayak satu guru yang kita nggak suka, terus guru yang mau masuk kita ngeblok semua di pintu. Itu parah sih. Terus gurunya Ini lebih lucu. Ini aneh. Itu pernah gue inget. Dia kayak agak galak gitu, kita berasa kayak agak jutek-jutek. Terus dia mau masuk gitu semua, gue blok semua rame-rame. Terus gurunya ngapain? Dia marah, udah akhirnya keluar. Terus yang datang ya kayak guru BK gitu, kayak kita kalian kenapa gitu ya. Gue inget banget. Jahat sih anak-anak sih kadang kalau ada nggak suka guru dulu SD. Aduh, ya berarti Nggak tahu gue mau rating apa. absurd per 10 ya. Iya, pusing gue, nggak ngerti. Oke, udah. Next. Halo Bang. Dan kakak-kakak sekalian semuanya. Anjay, panggil aja gue Boy. Soalnya biasanya nama Boy identik cowok nakal, sumpah. Buset. Gue di sini ingin berbagi cerita nakal gue. AKA kebodohan gue sebetulnya sih. Tapi disclaimer dulu, tujuan gue berbagi cerita ini bukan karena gue bangga ya. Cuma ingin berbagi keseruan aja, jadi selamat menikmati. Waduh, makanan cerita lu. Kisah berawal pada saat gue masih TKA. Gue adalah anak yang biasa dibilang cerdas. Anjay, namun agak sedikit susah diatur dan juga petakilan. Di TKA tersebut ada seorang guru perempuan cantik tinggi dan gue sayang banget sama dia. Jadi kalau ada apa-apa gue selalu ngadunya ke dia. Sampai suatu ketika muncullah kebodohan atau kepolosan gue. Di saat guru gue tersebut sedang buang air kecil, gue malah ngintip dari bawah pintu sambil berteriak "Bah!" gitu, kayak ngagetin gitu. Dan alhasil guru gue teriak dan gue dipanggil ke kantor guru. Di sana gue diinterogasi, ditanya-tanya kenapa gue ngelakuin hal itu. Dan karena gue masih polos, gue jawab, saya pengen main sama bu guru. Ya syukurnya sekolah masih ngelepasin gue. Oke. Itu TK. Beralihlah ke masa SD. Di masa ini gue udah mulai sedikit mengenal apa itu kenakalan. Udah gak sepolos pas TK. Dan di SD ini sebetulnya kenakalan gue muncul apabila ada temen yang meledek atau ngebully gue. Karena gue tumbuh besar dengan gigi yang tidak rapih, dan oleh sebab itulah gue sering dibully. Namun gue sadar, di SD itu ada teman gue juga yang mempunyai kekurangan, yaitu bibirnya doer. Jadi setiap gue sedang dikata-katain, gue selalu mengalihkan pembicaraan dengan meledek teman gue yang bibirnya doer tersebut. Wah, sumpah. Dia distraction agar teman gue teralihkan dan gue bebas dari bulian tersebut. Ya agak jahat sih sebetulnya, cuma mau gimana lagi, kalau nggak seperti itu gue pasti bakal nangis. Tapi pernah suatu ketika pas kelas 6 SD, gue nggak tahan dengan bulian tersebut sampai akhirnya gue nangis. Dan kebetulan pada saat gue nangis ada guru di sana, jadi guru gue ngebelain gue dan nyuruh teman-teman gue untuk minta maaf sama gue. Dan sejak saat itu gue udah terbebas dari bully-buliannya. Oke, sekarang masuk ke SMP. Sebetulnya di SMP ini gue gak senakal orang-orang SMP pada biasanya. Karena pas kelas 7 gue itu sempat masuk OSIS. Dan ternyata hal itulah yang menjadi petaka buat gue. Karena kalian tahu kenapa? Gue malah dikatain babu sekolah. Hingga akhirnya pada kelas 8 gue mutusin untuk berhenti jadi OSIS. Lalu karena gue udah bukan OSIS, mulailah gue melakukan kenakalan. Mulai dari berantem dengan teman sekelas, sampai buat rusuh di kelas dengan bermain bola racun menggunakan bola bekel, sehingga tidak sengaja lemparan bola bekel tersebut mengenai mata teman sekelas. Terus starter, temen sampai nangis yang ngebuat gue mendapatkan poin 40. What the fuck? Hingga cabut di 3 jam pelajaran kelas hanya untuk menghindari razia rambut.
Tapi yang paling nyesek dari semuanya adalah kisah cinta gue yang tidak pernah tersampaikan, yang dimana dari kelas 7 sampai kelas 9 itu gue di friendzone karena takut ditolak dan membuat hubungan jadi renggang. Jadi gue nggak pernah nembak dia sama sekali. Tapi karena ini lagi segmen kenakalan, jadi kisah itu gue skip. Ya bagus, tau diri lo. Lanjut ke masa SMA. Pinter nih dia. Dan lagi-lagi kenakalan gue sih nggak seberapa dibandingin yang lainnya karena ya masa pandemi. Oh berarti baru nih. Jadi gue 1,5 tahun tuh belajar di rumah. Cuman gue bersyukur karena gue belajar di rumah. Kalau enggak, misalnya gue belajar di sekolah, mungkin gue udah di DO. Jadi mari kita mulai. Kenakalan pertama gue di SMA ini adalah pada saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Gila, kalian bayangin, gue dari MPLS aja udah kena masalah sama guru. Masalahnya cukup simpel sebenarnya. Lagi-lagi gue sama sohib gue nih, panggil aja si Budi, ngerusuh dengan ngangkat-ngangkat kaleng cat yang berisi semen buat tes kekuatan kita, hingga menendang-nendang kaleng tersebut. Dan apesnya di saat gue sedang nendang-nendang kaleng cat tersebut, tiba-tiba muncul guru di samping gue. Dan ya gue diceramain hingga pada saat yang lain ngumpul di lapangan, gue berdua masih diceramain terus. Ya wajar sih, soalnya murid baru masuk 1 hari udah langsung rusuh seperti itu. Lalu kenakalan gue selanjutnya sebenarnya bukan murni kenakalan gue, tapi karena gue terlibat makanya ikut dimarahin juga. Jadi kali itu teman gue nge-share di grup WA tentang video anak kecil sedang onani dan ketahuan oleh teman anak kecil tersebut. Astagfirullah. Dan karena reaksi anak kecil tersebut lucu, gue reply videonya tersebut dengan tulisan wak gitu. Dan ternyata ada temen gue yang HP-nya sedang dicek oleh orang tuanya. Kemudian chat WA tersebut di SS beserta chat gue yang bertuliskan wak hingga dilaporkan ke guru. Dan alhasil gue lagi kena masalah dan diomelin guru. Sumpah. Lalu kenakalan gue selanjutnya ada pada saat banyak ya. Lab IPA. Oh, masuk IPA deh guys. Ya walaupun kelas gue jurusan IPA, tapi jiwa kita tuh sebetulnya IPS. Jadi pada saat di lab IPA tersebut, satu kelas gue ngerusuh kayak megangin peralatan lab, meja dan kursi lab dipindah-pindahin. Hingga kenakalan yang gue lakuin adalah memindahkan bagian tulang hasta. Tulang hasta. Ada. Tulang hasta dan kerangka tengkorak ke bagian selangkangan, seolah-olah itu adalah titwit. Dan bodohnya kita sekelas pada saat keluar dari lab itu kita nggak beresin lagi labnya. Dan alhasil besoknya kita dimarahin oleh ketua ekskul KIR, Karya Ilmiah Remaja. Dan kita satu kelas di ban dari lab IPA, hehehe. Ditambah lagi kelakuan gue yang memindahkan tulang hasta menjadi titwit itu dibahas pula. Dan kenakalan terakhir gue nih pada saat event Hari Guru. Jadi di sekolah gue kan ada kayak ngadain pensi nyanyi-nyanyi dan nari-nari gitu lah. Ditambah sekolah gue tuh kayak bikin banner yang besar banget, yang dimana banner tersebut diisi dengan harapan atau impian para murid di SMA gue. Biasanya tuh berisi nama-nama perguruan tinggi negeri. Tapi karena bodoh bin goblok, yang gue lakukan adalah gue menggambar titik. Jadi obsesi tidit banget ya. Jadi bisa kalian bayangin di tengah-tengah nama PTN yang terkenal ada gambar titit di sana. Dan pada keesokan harinya diapel lagi, kepala sekolah gue marah-marah dan meminta untuk ketiga pelaku tersebut segera ngaku karena di band tersebut ada 3 gambar titit. Cuma sampai gue lulus gue nggak ngaku karena takut. Dan lagi pula 2 pelaku yang lainnya juga nggak ngaku kok. Jadi kalau Pak Kepala Sekolah melihat ini, saya mohon maaf ya Pak. Dan sekian kenakalan atau kebodohan saya ini. Sekali lagi tujuan saya menyebarkan ini bukan karena saya bangga, tapi saya ingin berbagi keseruan dan pelajarannya supaya jangan bertindak sebelum berpikir. Terima kasih. Oke. Ini pasti ratingnya titit per 10. Titit per 10 sih. Dia pasti suka pilok tembok nih anak-anak yang sering pilok tembok gambar tiup-tiup. Aduh anjing, bego banget. Metanya emang sekarang gitu sih ya, kalau apa-apa gambarnya gitu anjir. Iya, bocah-bocah sih. Oke. Nakal per berapa ya? Tapi ya nakal masih. Iya. Enggak, ya masih nakal-nakal yang kayak nakal bocil sih sebenarnya sih. Enggak sampai ngerusak banget gitu loh.
Rating gue cukup bagus karena dia bain gurunya yang lagi di WC. Itu. Rating gue bagus karena itu tuh. Untung dia masih TK, coba udah SMA. Wah, itu mah diskors. Kalau udah SMA udah niatnya udah beda. Bukan ngajak main gitu mah. Oke. Ciu-ciu per 10. Ciu-ciu per 10, betul. Lanjut lagi nih. Ini agak panjang nih. Oke. Halo Kak, aku mau ceritain tentang kenakalan bocah-bocah di kelasku waktu SMA. Jadi ini nggak cuma tentang satu orang, tapi beberapa orang yang ada di kelasku waktu SMA. Namaku jangan disebut, siap. Disclaimer, semua nama teman-temanku di sini sudah disamarkan sedemikian rupa, jadi gak apa-apa sebut aja. Oke, siap. Oke, dimulai dari Rico. Rico ini anaknya tajir abis. Terus cakep pula mukanya. Primadona. Banyak banget cewek-cewek yang suka sama dia. Tapi anehnya, dia itu nggak ngerespon satupun dari mereka. Kita tahu lah ya arahnya kemana ya. Arahnya udah tahu gue. Arahnya udah tahu kemana ya. Iya. Kita satu kelas bingung dong. Kenapa nih orang kelihatan nggak tertarik sama cewek? Sampai muncullah rumor kalau dia ini adalah seorang gay gitu. Ya kita sekelas kayak ya udahlah gitu kan. Karena itu kan urusan dia sama yang di atas ya. Wih, suka nih gue nih. Yang kita juga nggak berhak ikut campur. Sampai pada suatu hari ada yang mergokin dia lagi main sama adik kelas. Mainnya pakai tanda kutip nih. Adik kelasnya yang cowok di belakang lab kimia. Lalu dibawalah dia ke ruang BK buat disidang. Dan di situ dia santai banget, sedangkan si adik kelas yang main sama dia itu ketar-ketir. Akhirnya dia pindah dari sekolah dan pergi ke sekolah lain. Dan setelah dia pindah sekolah ini, barulah fakta tentang dia terkuak. Kalau dulu waktu SMP, dia juga pernah kena skandal main di tempat terbuka sampai sering banget pindah sekolah. Dan dia pakai anak-anak yang bahasanya kurang beruntung dari segi ekonomi buat dibayar dan main sama dia. Waduh, udah jadi mafia anjing. SMP. Kalau kalian bingung kenapa dia masih bisa pindah ke sekolah lain, padahal skandal kayak gitu kan pasti mudah banget kesebar ya. Ya karena dia keluarga berduit, jadi pemilik yayasan dan kepala sekolah udah dikunci mulutnya pakai duit bapaknya si Rico ini. Sekarang Rico kuliah di salah satu universitas swasta ternama di daerah Banten. Oh shit, gue tahu lagi. Sedangkan partner dia waktu itu berhenti sekolah karena emang gak punya orang dalam kayak si Rico ini. Wah, sumpah Rico. Oke, lanjut yang kedua. Namanya Yuda. Dia anak salah satu guru di sekolahku. Jadi sekolahku ini punya tukang kebun yang gak tahu kenapa si Yuda ini gak suka sama tukang kebunnya. Padahal menurut aku, tukang kebun ini sekolah baik banget. Tapi ya namanya pandangan orang kan beda-beda. Bisa aja dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu sampai punya pemikiran kayak gitu ke tukang kebun sekolah ini. Nah, si Yuda ini sering banget ngusilin tukang kebun sekolah. Contohnya kayak nyembunyiin gunting rumput, nyolong duitnya, meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi kan tetap aja nyolong nggak boleh ya. Terus juga ngelempar si tukang kebun pakai kerikil. Pokoknya banyak deh. Tapi ya anehnya si tukang kebun ini selalu sabar dan juga tabah ngehadapin si bocah ini. Sampai akhirnya mungkin karena si Yuda ngerasa si tukang kebun ini nggak marah atau kesel sama dia, dia pacarin lah anaknya si tukang kebun tersebut. Sumpah. Mafia lu semua pikirannya ya, bingung gua. Katanya sih semenjak pacaran sama Yuda, anak tukang kebun tersebut, sebut aja deh ya, jadi sering pulang malam, bahkan nginep sama si Yuda. Terus pada suatu hari terjadi kayak adu mulut di dekat ruang agama Katolik. Di situ yang adu mulut ternyata si Yuda sama si tukang kebun. Aku sama temen-temenku itu nggak tahu sih awalnya gimana sampai mereka bisa cekcok gitu. Tapi dengar dari kelas lain yang udah ada duluan di TKP, katanya gara-gara si dia ngaku hamil ke bapaknya itu. Jadilah bapaknya marah ke Yuda. Di situ ramai banget sumpah. Rusak anak orang gila. Sampai kayaknya hampir satu murid sekolah ngeliatin kedua orang adu mulut. Nah di tengah-tengah itu tiba-tiba si Yuda bilang, ya bapak kalau emang gak mau anaknya dia apa-apain, jangan ganggu keluarga saya juga dong. Wih sumpah. Buset. Sumpah. Ini hot nih, oke lanjut. Aduh, bingung lah kita yang nonton. Maksudnya si Yuda apa? Ternyata si bapak tukang kebun ini selingkuh sama mamanya Yuda yang adalah seorang guru di sekolahku. Wah. Aneh. Wah. Mamanya Yuda emang berstatus janda sih, tapi masalahnya si tukang kebunnya ini enggak. Hubungan gelap nama mamanya Yuda sama tukang kebun udah diketahui Yuda dari awal banget. Makanya si Yuda demen banget gangguin si tukang kebun ini.
Yuda sempat denger waktu mamanya sama tukang kebun teleponan. Kalau si tukang kebun akan selalu sabar ngadepin Yuda karena suatu saat nanti akan jadi bapaknya Yuda. Yuda yang denger itu langsung ogah, jijik, najis. Soalnya ya si tukang kebun udah punya istri. Jelek, miskin pula. Kata Yuda. Ini isinya guys, di email ini yang ngomongkan gue nih. Ya meskipun emang iya sih. Setelah denger itu, si Yuda cepuin ke Dea yang merupakan anak tukang kebun. Dan disitulah mereka mulai drama-drama pura-pura pacaran, selalu balik malam bahkan nginep, sampai drama hamil. Padahal disitu ternyata si Yuda nyewain hotel buat Dea, dan si Yuda ada di kosan temen beda sekolahnya. Biar kelihatannya dia lagi sama pacarnya, padahal mah mereka beda tempat. Gokil, mafia anjing. Ya, pada akhirnya si tukang kebun minta maaf ke Yuda, lalu memutuskan hubungan dengan mamanya Yuda, dan ya dia diceraikan dengan istri sahnya. Oh iya, mamanya Yuda dan tukang kebun dipecat dari sekolah. Kata Yuda sih dia nggak ada penyesalan bikin mamanya dipecat. Katanya mending mamanya nggak punya duit daripada nggak punya malu jadi simpenan orang. Mana orangnya bentuknya segitu lagi. Respect. Belum kelar tapi nih. Respect. Ini Yuda nih, respect banget gua nih. Oke, ini last ya. Karena nggak mungkin cerita semua kenakalan teman. Oke. Jadi namanya Jen. Yang ini sebenarnya ceritanya umum banget. Jadi terjadi pada remaja zaman sekarang lah. Si Jen ini pacaran sama satu orang murid dari kelas lain. Dan Jen ini pacarnya sebut aja Tio. Mereka tuh termasuk murid populer. Si Jen populer karena cantik dan punya body bagus. Sedangkan Tio populer karena anak basket yang pinter. Ya tipikal cowok Wattpad lah ya. Oke, kenapa sih Wattpad disebut mulu? Apa sih Wattpad? Singkat itu webtoon. Oh. Bukan novel. Iya. E-book. Oke, singkat cerita mereka putus karena beda agama. Yang kita tahu waktu itu sih setelah putus sama Tio, si Jen deket lagi sama kakak kelas namanya Wilson. Nah, Kak Wilson ini bener-bener definisi good boy. Bahkan buku kasus dia isinya kosong. Sekedar kena poin karena telat ataupun main HP di kelas juga nggak ada di buku kasusnya. Hingga suatu hari si Jen tuh sering banget gak masuk sekolah. Dia ngirim surat dokter gitu tiap minggunya. Misalnya Senin dia masuk, Selasa sampai Kamisnya dia nggak masuk. Untuk hari Jumat kadang dia masuk kadang enggak. Dari situ sekolahku mulai menyelidiki sebenarnya si Jen ini kenapa ya kok sering banget gak masuk. Sampai suatu fakta baru diketahui kalau si Jen ternyata hamil. Di sini orang tuanya juga baru tahu setelah Jen didesak buat cerita sama pihak sekolah. Saat itu Jen ditanya siapa bapak dari calon anaknya, tapi dia nggak mau ngaku. Oh iya BTW sama nggak sekolah itu si Jen ngaku ke orang tuanya asmanya lagi kambuh dan parah banget belakangan. Karena Jen emang punya riwayat penyakit asma, jadi orang tuanya ya aja pas dia izin sekolah. Di situ juga kondisinya muka si Jen. Kenapa tuh? Bisa di play nggak tuh? Bisa di play. Enggak, gua kepencet record tiba-tiba memori Sumpah. Tunggu bentar. Lanjut. Di situ juga kondisi mukanya si Jen selalu pucat. Jadi orang tuanya mikir si Jen emang lagi kambuh. Nah setelah si Jen nggak mau ngaku, orang tuanya Jen marah banget dan datang ke sekolah buat nanyain kesaksian kita sebagai teman sekelasnya. Di sana mereka nanya siapa pacar Jen atau siapapun yang deket sama Jen belakangan itu. Di situ kita pada kompaknya sebut si Kak Wilson karena kita taunya Jen deket sama Kak Wilson. Setelah tahu fakta itu, orang tuanya Jen ngedatengin kelasnya Wilson buat bicarain ini. Aku nggak tahu siapa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang aku tahu dari kesaksian teman-temannya Kak Wilson, orang tuanya Jen ini minta pertanggungjawaban Kak Wilson. Tapi Kak Wilson nggak mau karena menurut dia nggak pernah ngapa-ngapain sama Jen. Di situ papanya Jen marah banget dan nonjok si Kak Wilson karena dia nggak mau tanggung jawab. Kak Wilson yang udah terpojok akhirnya minta jangan nikahin Jen. Tapi dia akan ngebiayain seluruh biaya yang dikeluarkan buat anaknya Jen. Katanya kalau perlu sampai kuliah, buset. Tapi Kak Wilson nggak mau nikahin Jen dan minta anak itu dirahasiakan untuk masa depan dia di dunia pekerjaan. Hari demi hari berlalu, kita sempat dengar katanya Kak Wilson ngirimin 200 juta, kurang lebih mungkin, buat biaya hidup dan persalinan si Jen. Teman dekatnya Jen juga sering banget ngomong sok-sokan alim lu Kak, padahal mah aslinya parah banget nafsuannya. Mana nggak mau tanggung jawab. Singkat cerita, lahirlah anaknya si Jen. Di situ Kak Wilson kemudian memberanikan diri untuk mengajukan tes DNA. Karena dia ngerasa sama sekali nggak pernah berbuat dalam keadaan sadar. Orang tuanya Jen pada besar pas tahu Kak Wilson minta buat tes DNA. Tapi setelah didesak beberapa pihak, akhirnya orang tua Jen menyetujui untuk melakukan tes DNA. Dan disinilah semuanya terungkap. Anak dari Jen memang bukan anak dari Kak Wilson. Semua perkataan Kak Wilson bahwa dia nggak pernah makan apapun sama Jen itu ternyata benar. Jen pun pada akhirnya bilang kalau emang ini dia nggak pernah ngapa-ngapainin sama Kak Wilson.
Bahkan hanya sekedar kissing aja mereka nggak pernah. Lalu bapak dari anaknya Jen itu anak siapa? Ternyata Tio, pacar sebelumnya, mantannya Jen yang putus karena beda agama. Jadi mereka berdua nyembunyiin fakta kalau itu anaknya Tio karena mereka sadar bahwa mereka nggak akan bisa bersatu. Jadi Jen memilih untuk tetap diam dan nunggu orang terpilih yang disalahkan atas anaknya. Ya emang brengsek banget tuh bocah. Katanya waktu itu mereka hilaf karena terlalu merindukan satu sama lain. Akhirnya mereka kebawa suasana dan akhirnya kebablasan. Untuk sekarang aku kurang tahu mereka bersatu apa, karena emang setahu aku dan teman-teman mereka itu nggak nikah karena nggak ada yang mau ngalah juga dalam hal agama. Tapi semenjak anaknya Jen umur 6 bulanan, Jen sering ngeposting anaknya di IG dan kadang ada Tio juga di sana. Anaknya lucu banget, campuran Arab sama Chinese. Produk unggul lah pokoknya. Oke, sekian dulu ceritanya teman-teman. Semoga kalian tidak terinspirasi dengan cerita ini lalu mempraktekannya. Oke, ini arahnya udah si Jen gila. Balikin bro duitnya Wilson bro, kasihan gila gua. bro, Wilson sih tapi respect gue sama Wilson loh. Iya. Gila bro, dia ditonjok sama bapaknya loh. Ngebiayain loh, sampai persalinnya padahal bukan anak dia loh, anjir. Kenapa dia nggak susah sih ya, nggak ada. Iya. Mungkin dia juga nggak bisa buktiin apa-apa kan Dia kalau ngomong dia nggak nggak pernah ngapa-ngapain. Iya, soalnya emang lu nggak bisa tes DNA sampai anaknya lahir gitu loh. Iya, makanya kasihan juga Wilson, tapi tindakan yang diambil sih keren aja. Sih, Rifan sekarang duitnya. Respect gua sama Wilson, respect sama Yuda, respect juga gua. Gila, keren. Wilson overthinking nggak ya di rumah? Nggak Overthinking lah. Pastilah Pak, lu bayangin aja. Hamil kata dia kan. Apa gua pernah mabok ya sama dia gitu. Soalnya Lu kan bayangin nih besok ada yang datang ke rumah lu, Der, ini anak kamu. Bingung nggak lu? Bingung nggak lu? Terus bapaknya ngamuk-ngamuk kok ditonjok. Tonjok balik. Aduh. Kasian sih Wilson ya tapi. Kasian sih Wilson sih. Amin. Nggak cuma masalah uang keluar anjir, dia pasti kan mentalnya juga kena terganggu, anjir. Mental kena, iya. Tapi gue jadi bapak nih, gue jadi bapak gitu. Gue pernah kan orang tuanya Wilson kemana ini? Masa dia nggak tahu apa-apa orang tuanya? Iya kan, masa nggak dipanggil sama sekolah? Pasti dipanggil dong sama sekolah. Mungkin ya nggak akan cerita kali. Kalau kayak gitu biasanya bokapnya juga, orang tuanya juga mungkin udah itu kali, Vin. Apa sih? Oh ya udah tanggung jawab lah kamu gitu. Tanggung jawab ya, gitu kan. Dikasih uang gitu. Dimarahin, dinasehatin udah gitu, tapi nggak frontal. Ya mungkin permintaan nggak nikah juga dari orang tuanya kali ya. Kita nggak diceritain aja mungkin. Ini kan dibilang tadi nggak mau nikah kan, tapi dibiayain. Anjir. Gila kalau nggak tes DNA, si Jen kayak menyembunyikan kebohongan yang dia udah tahu, dia bisa tidur. Anjir. Iya. Dia udah tahu itu bukan Wilson. Nggak kacau juga sih. Kacau sih bos. Jen. Maksudnya walaupun dia sama Tio nggak bisa bareng, ya at least yang tanggung jawab Tio gitu loh. Mungkin nggak usah, ya udah kalau lu nggak nikah nggak apa-apa, cuma Tio yang biayain semuanya. Mungkin gitu. Tio-nya nggak sekaya Wilson mungkin. Di sini kayaknya gue ngeliat Wilson nih kayaknya lumayan berada nih keluarganya nih, kalau bisa udah gue biayain 200 juta gitu. Ini anak SMA anjir, anak SMA gitu loh. Cuma gila kasihan lo Wilson sih. Nggak ada hati banget Jen anjing. Parah banget. Terlaluan sih lu Jen. Gila lu. Gak suka banget gue dengernya. Dia udah planning loh, pokoknya emang yaudah siapa aja yang di blame, dia blame, dia yain itu aja. Masalahnya, jadi kesel gue. Anjay, keren. Baru jalan sekali ke mall makan Yoshinoya itu. Iya, tiba-tiba hamil. Tiba-tiba hamil. Pegangan tangan bisa hamil. Udah kayak cerita-cerita anak TK tuh. Nih ada 3 cerita nih, 3-tiganya oke, bagus. Jadi bagus, mantap per 10 ceritanya, bagus. Gokil. Kita udah kayak baca novel. Tapi yang terakhir yang gokil sih. Nggak, gue lebih gokil yang kedua sih. Yang kedua, Yuda lah. Yuda tuh. Ya, ada titis itu ya. Itu badass anjir, dia sampai masa itu dia tuh nakalnya gimmick, gak beneran. Dia pura-pura nakal doang supaya kelihatan nakal, padahal ya tadi kan anaknya ini disewain hotel, jadi kayak mereka bisa cuma pura-pura hamil, pura-pura apa gitu loh. Kayak otaknya brilian anjir buat ukuran anak SMA apa SMP nggak tahu deh itu tadi. Dia drama hamil. Drama hamil. Udah gitu juga anaknya si tukang kebunnya juga baik kan, kayak mau gitu. Ya pastilah, kan keluarganya dihancurin. Iya gitu sih, anjing keren banget. Disewain ya, terus dia ke hotel ya. Iya, tinggal sendiri, dijagain. Anjing, respect banget gue sama Yuda juga, sumpah.
Respect bro. Mantap deh. Di hotel dia ngerokok cerutut sambil ngobrol sama teman-teman mafia. Udah ada planning, keren sih dia. Bagaimana pengeluaran bulan ini? Tenang Kapten, kita hidup hemat di sini Kapten. Aduh. Iya masih ada waktu nih. Kayak film. Oke. Keren. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Halo bang, gue mau cerita tentang kenakalan remaja gue, tapi yang nggak terlalu nakal sih, cuma lucu. Waduh, ini kalau udah ngeklaim lucu, biasanya udah nggak lucu nih. Sebelumnya gue nggak bisa sebut nama, jadi ganti aja nama gue jadi Gea. Oh, David the Gea lu. Jadi kan gue itu pernah pesantren. Oke. Pas gue SMP itu sekitar tahun 2015 lah, awal gue masuk ke pondok. Ya, tapi gue cewek ya, jadi masuk pondok yang khusus putri doang. Oke. Nah, di pondok gue itu banyak banget peraturannya, sama juga dengan kegiatan-kegiatannya. Dari pagi sampai malam itu nggak ada istirahat nih. Paling istirahat cuma buat makan sama ibadah siang doang. Jadi kalau maghrib tuh seperti biasa, kita ke masjid buat ibadah, tapi gue tuh waktu itu lagi capek banget. Mana masih kelas 1 kan, kayak ada kegiatan mos gitu. Akhirnya gue mutusin buat madol. Apa tuh madol? Bolos ya? Bolos. Bolos. Biasanya tuh gak ketahuan karena gak ada yang meriksa. Namanya juga cewek, kalau ditanya bilangnya lagi halang-halangan gitu. Nah gue kan di asrama gak sendiri ya, ada juga teman gue yang lagi mens. Tapi di situ gue doang yang pura-pura. Ya namanya kelas 1 masih polos, masih awal masuk, jadi belum ada berani nakal gitu. Di situ gue kan awalnya lagi ngobrol asik gitu sama anak-anak lainnya ya. Terus denger ada kakak kelas yang ketahuan madol dari asrama sebelah. Gue langsung nanya ke teman gue, katanya ada kakak kelas yang ke gap madol. Terus disuruh ke masjid. Terus gak lama gue liat dari jendela dan bener ada kakak kelas yang menuju ke asrama gue. Awalnya dia teriak dari lantai 1. Oh ya BTW asrama gue tuh 2 lantai. Dia teriaknya gini, semuanya yang di asrama mens kan? Gak ada yang madol gitu. Terus pada jawab, iya gue ikutan jawab aja. Awalnya gue santai aja dalam hati gue, kan masih kelas 1, gak mungkin lah diperiksa gitu kan masih polos ya. Ternyata plot twistnya malah diperiksa. Untungnya dari lantai 1 gue pun langsung keluar dari asrama. Pas keluar itu ada kakak kelas yang lain lagi jaga depan pintu asrama ngeliat gue dan nanya, loh dek kamu udah diperiksa belum? Karena di situ gue panik dan kaget karena tiba-tiba ada yang jaga depan pintu. Bukannya bohong aja jawab udah, gue malah ngomong belum. Duh bego banget gue. Dia pun langsung bawa gue ke salah satu kamar terdekat dan mulai menginterogasi gue. Kamu mens apa enggak? Di situ dia udah mulai naik dan agak galak. Gue pun panik dan cuma bisa nunduk sambil geleng-geleng. Di situ dia nanya nama gue sambil gebrak pintu. Karena gue kaget begonya, gue malah jawab pakai nama teman gue yang tadi gue ngobrol. Kakaknya kakak kelas gue tuh langsung asal nyatet aja, terus pergi karena udah selesai periksanya. Singkat cerita, tibalah hari Senin dan di hari Senin itu gue baru tahu kalau bakal disebutin nama-nama anak yang kena hukuman. Dan di situ nama teman gue terpanggil dan dia maju sendirian. Gue awalnya nggak sadar karena lagi ngobrol sama temen, jadi nggak ngedengerin. Tiba-tiba di barisan belakang ada kakak kelas yang nyatet nama gue itu. Dia narik gue dan di situ gue mulai tertekan. Karena dia ceritain semuanya dan bilang kalau gue pakai nama palsu. Mana mulutnya pedes banget lagi, akhirnya nama gue rusak padahal baru kelas 1. Tapi untungnya gue bisa ngelewatin semuanya dan sekarang udah berhasil lulus selama 6 tahun walaupun sempet cutting pakai kaca dan lain-lain. Tapi bukan karena masalah itu cuttingnya, ya ampun. Sekian kenakalan gue. Nggak protes ya? Namanya dipakai? Hah? Gue? Aku mens loh. Aku mens. Oke, maju. Nervous banget bos dia bos. Panik lah namanya. Panik lah, masa enggak? Ditekan sedikit langsung kan. Jujur. Apalagi mungkin kakak kelasnya kayak bongsor gitu kan. Duk, siapa nama lo? Asep. Ini cewek doang, kenapa nama lo Asep? Asep Tia. Oke, ini goblok per 10 ya ini ya. Nervous per 10. Gak bisa nakal ini orang-orang gak bisa. Gak bisa nakal kayak gitu. Anak-anak gak bisa nakal. Iya. Gak bisa lu. Cocok lu masuk pesantren lu. Cocok. Gak bisa emang lu. Oke. Nah, ini kayaknya mungkin cerita terakhir nih. Oke. Halo Cucurutut. Salah. Halo Cucurut. Cucurut doang. Gak jadi gue bacain.
Iya. Closing. Kali ini aku mau ikut cerita pengalaman nakal, bisa dibilang bullying. Waduh, oke. BTW minta tolong nama aku disamarin aja jadi Ana. Oke, Ana. Jadi waktu aku kelas 3 SD, aku punya seorang teman yang namanya sebut aja JJ. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa, aku tuh kayak lagi kesel gitu sama dia. Terus aku tuh kayak ngisengin biasa doang. Padahal gitu. Tapi nggak tahu sih ini termasuk bullying apa enggak. Jadi ceritanya tuh gini. Waktu itu lagi jam istirahat sekolah. Terus aku di dalam kelas itu sama 2 teman aku, termasuk si JJ juga, itu ada di situ. Terus dia itu kan diem aja ya di bangkunya. Nah, di atas mejanya itu ada buku sekolah. Ya dong, di meja sekolah ada buku sekolah dong. Nggak tahu kenapa aku pengen isengin dia, karena kesel aja gitu sama dia. Sumpah, dia nggak ngapa-ngapain. Jadi aku tuh di depan dia mau minum air, aku yang di botol. Terus pas aku mau minum kan buka tutup botol dulu ya. Iya dong, buka tutup botol. Detail banget tuh. Iya, tutup botol yang basah kena air dikit itu aku taruh di atas buku dia. Jadinya buku dia tuh kayak basah ngebentuk tutup botol. Dan terus kayak aku ngomong sesuatu ke dia yang kayak jahat banget, tapi aku lupa ngomong apa, jadi aku skip aja. Terus habis itu dia nangis. Ya udah aku biarin aja, karena aku pikir ya elah gitu doang padahal gitu. Nah, terus aku nggak ada kepikiran apapun tuh besoknya tuh. Aku nggak expect kalau si JJ ini tuh cepu ke ayahnya. Loh, kan JJ temen lu nyet. Besoknya ayahnya datang ke sekolah. Oh, dia cepu ke ayah yang dibully. Anjing lu JJ. Besoknya ayahnya datang ke sekolah, aku panik dong ya. Terus aku dipanggil keluar kelas gitu sama satpam. BTW, samping kelasku itu ada lorong kosong gitu yang nyalur ke taman belakang sekolah. Jadi aku dipanggil ke situ sama satpam dan ditungguin sama bapaknya si JJ ini. Hah? Kok JJ sih? JJ bukannya temen nih? Oh, JJ yang dibully? JJ yang dibully. Oh, oke. Aku panik dong, nggak tahu mau jawab apa kalau ditanya-tanya. Terus ayahnya JJ itu ngomong ke aku gini. Kamu ngapain JJ? Kamu apain JJ? Kamu ngapain JJ? Nanya lu, mana gue tahu anak lu ngapain. Kamu apain JJ? Sampai JJ nangis gak mau sekolah gitu. Aku bingung mau jawab apa karena aku gak ada niatan apa-apa kan awalnya. Haha, bullshit. Akhirnya aku jawab, gak ngapa-ngapain si JJ kok om. Kemarin cuma gak sengaja taruh tutup botol di atas bukunya jadi basah. Terus ayahnya itu jawab gini lagi, jangan bohong. Itu si JJ nangis, terus sampai gak mau sekolah karena kamu. Aku jawab lagi, beneran om, itu gak sengaja. Padahal emang sengaja sih, haha. Tapi gak ada niatan apa-apa, cuma bercanda doang please. Sumpah, kesel banget gue baca teksnya. Terus ayahnya bilang gini lagi, awas ya kamu sekali lagi begitu. Saya bilangin ke orang tua kamu, tanggung jawab. Si JJ sampai gak mau sekolah, kamu besok harus minta maaf. Terus aku diem aja tuh sambil nunduk terus jawab, ya om maaf ya gak sengaja kok, saya gak akan ulangin itu lagi. Gak tahu waktu itu aku nangis juga apa enggak, aku lupa. Dan terus satpamnya juga ikut bilang, jangan diulangin lagi. Kalau diulangin lagi orang tua kamu yang saya panggil. Aku takut banget, jadi udah aku nurut dan janji gak akan ngulangin lagi. Karena kalau papa mama aku tahu pasti aku dimarahin banget. Karena ortuku gak pernah ngajarin hal seperti itu. Iyalah, ortu mana yang selalu ke sekolah? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kamu inget ya? Kamu sekolah, pas sampai sekolah, bully gitu. Gak ada orang tua yang ngajarin bully, buset. Wah. BTW yang nemuin aku itu cuma satpam sama ayahnya doang, jadi nggak ada guru ataupun temanku yang tahu. Terus aku masuk kelas dan selama jam sekolah itu aku cuma diem aja kayak menyesalin. Dan BTW juga ayahnya si JJ ini jualan bakso keliling gitu. Jadi setiap sore dia lewat depan rumah aku. Aku nggak tahu kalau ayahnya si JJ ini tukang bakso yang sering lewat depan rumahku. Karena kita juga satu perumahan biasa gitu. Nah setelah kejadian itu aku disidak sama ayahnya si JJ. Aku takut si ayahnya ini lewat depan rumahku terus bilang ke orang tuaku. Dan waktu itu aku lagi main di depan rumah dan mamaku juga lagi asik ngobrol sama tetangga. Terus aku lihat bapaknya JJ di ujung gang itu mau lewat depan rumah. Akhirnya aku lari masuk ke rumah, takut ayahnya si JJ ini tahu kalau itu rumah aku. Dan aku ngintip doang di jendela sambil nunggu dia pergi. Semenjak kejadian itu aku semenjak kejadian itu dan naik kelas berikutnya, aku selalu nemenin si JJ ini. BTW aku kan punya circle pertemanan 6 orang termasuk JJ dan aku. Nah kadang temanku ini ngajak buat gak temenan sama JJ karena suatu masalah lah ya, karena maklum anak SD juga.
Jadi waktu temanku nggak ada yang nemenin dia, aku kadang nemenin dia tapi sembunyi-sembunyi dari temanku yang lain karena takut aku jadi nggak ditemenin juga. Ya, jadi culun. Jadi setiap dia nggak ditemenin, aku tetap temenin dia bukan karena kasihan atau apa sih, karena aku takut JJ ini cepu lagi ke ayahnya. Culun. Kalau si JJ ini cepu kan aku jadi nggak kena lagi karena aku jadi temenan dia. Sekarang kita udah mau SMA dan waktu SMP kemarin kita beda sekolah. Jadi waktu aku ingat hal itu aku nyesel banget kenapa aku dulu sejahat itu sih. Makasih udah baca cerita ini, maaf ya kalau panjang, aku udah usahain persingkat. Maka sehat selalu buat cucu rutut. Cupu ber-10. Cupu ber-10 lu. Lu dan niat lu. Anak SD Pak, wajar lah. Lu tuh aja galak, digertak. Lu digertak lu. Tapi bagus lah jadi anak baik. Tapi culun banget jadi anak baik kayak takut anjing. Takutnya sama bapaknya diem-diem gitu. lagi. Temenan diem-diem. Trauma. Dia nyanyian keluarga suka beli bakso. Ada HT lagi. Ada HT. Tiba-tiba Kijang satu ke Elang 2. Pantesan dia takut bapaknya Intel ya. Intel bos. Buset. Tapi ya cupu ber-10 ini dia. Cupu ber-10. Cupu ber-10. Ada aja lagi kelakuan aneh. Aneh anjing. Tapi dia lupa kalau dia ngomong hal-hal yang nyakitin tuh sampai nangis tuh. Dia lupa itu tuh. Iya. Pasti itu yang Dia bikin cuma nangis. Dia cuma inget tutup botol. Iya, dia cuma inget botolnya doang. Ya itu nih katainnya tadi ngatain apa kira-kira ya? Bapak lu tukang bakso gitu kali ya mungkin. Enggak dong, kan dia baru tahu. Oh iya benar juga. Gue beli bakso bapak lu. Tahu. Belum tahu ya, ini enggak sih. Gua beli bakso. Baksonya 5. Bukan gua yang jualan. Makanya dia nangis. Bukan gue yang jualan. Dia lapor ke bapaknya. Terlaluan. Dia anjing. Ya udah untuk closing, gue bakal bacain salah satu replyan kasus Darren yang dibacain minggu lalu ya. Yang soal iya. Jadi ternyata orang itu nonton lagi support kita terus dia reply gitu. Dia update kondisi terkini dari hidup yang dia. Mana, cerita yang mana? Yang pelakor. Mike. Oke. Ini orangnya nge-reply. Halo Kak. Yang sama bapaknya itu ya. Iya, betul. Halo Kak, aku habis nonton videonya nih. I think karena kalian wondering, anjay, anak Jaksel bos. Jaksel boy. Sugar coating. I think karena kalian wondering. Ini ke Bus Coffee, ayo. Anjay. Ada ke Bus Coffee loh, Ton. Dibeli Bus Coffee sama dia. Iya lu. Pakai uang bapaknya kita. Iya lu pakai uang bapaknya Mike. Jaksel ya, si tebet ayo. I think karena kalian wondering, aku masih lanjut FK. Yang pertama aku masih lanjut FK. Jadi aku awalnya emang dibayarin sama papanya Mike. Sekarang aku lanjut ngambil spesialis di Harvard. Anjir. Dan kali ini dapat scholarship tapi kata dia. Dan Mike ngambil MBA di US. Anjir. Kaya bos. Scholarship-nya dari mana? Dari papanya Mike. Dari papanya. Ya iyalah. Dari siapa lagi? Oke. Aku juga udah minta maaf sama mamanya Mike, cuman ya nggak dimaafin lah. Ya iyalah, lo ngerusak keluarga orang, lo ngarep dimaafin lo. Di Jambak bagus tuh. Terus juga dia update, oh iya apartemen yang dikasih itu atas nama aku. Sumpah, kayak menang banyak dia bos. Terus kemarin aku juga lupa bilang, actually aku tuh nyesel dan aku emang ada rencana buat cabut dari hidup Mike. Aku nggak bisa cerita ke ortu, makanya aku butuh advice dari POV yang lain gitu. Udah gitu doang reply-nya, singkat, padat, jelas gitu. Oke. Saran ya, iya lu cabut dari hidupnya Mike, sumpah. Udah cabut, bro, Mike deserve better bro. Mike deserve better anjir. Kenapa baru rencana? Gue kira tuh lu udah cabut, tau gak lu? Iya, masih bersama. Itu udah cabut. Harvard tuh di UK kan? Bukan ya? Amerika, Harvard. Oh Harvard tuh US juga ya? US. Oh, berarti mereka masih sama-sama di US sekarang si Mike sama si siapapun ini nama ceweknya lupa gue.
apartemennya kasih ke gue ya balik nama daripada lu kepikiran terus. Mendingan kasih ke emaknya Mike dong bang. Kasih ke elu. Kan di atas namanya dia, serah dia mau diapain. Kita butuh sih buat studio ya, iya buat record. Boleh dong. Ya ganti nama kita yang atur dah. Kita yang manage deh, biar hidup lu. Kalau bapaknya Mike masih butuh tuh ada daerah. Listrik segala macem kita yang tanggung deh. Iya, asal ada balik nama mah gampang nih. Iya. Ya udah sarannya gitu aja deh, cepet cabut deh dari hidupnya Mike ya. Kasihan Mike ya. Lu tobat sendiri deh, nggak usah ada di hidup circle Mike lagi anjir deh. Lu jadi ganti paspor, ganti nama, ganti kakak jadi gitu juga. Mau jadi sama Mike pun gitu nggak kasihan apa mamanya. Iya. Nggak bakal direstuin juga. Dan lu malah nanti lu udah ngerebut bapaknya, lu ngerebut Mike juga dari emaknya. Gue tuh kasihan sama emaknya gitu loh. Mak yang ngeliatnya gimana ya? Iya, cowok anak sama suami pilih lu pasti dicap emaknya tuh jablay gitu loh. Gimana gitu. Udahlah cabut aja, cari yang lain. Tapi jangan cari sugar daddy lagi ya. Cari yang normal lah, udah buset dia mau jadi dokter. Di Harvard pinter-pinter. Iya udah di Harvard, lu pinter berarti udahlah. Intelijennya dipakai lah IQ-nya ya. Ya udah. Itu untuk mengatur strategi kepintarannya. Buset, dipakai lagi buat bisnis yang lain. Yalah. Ya udah guys, itu dia ya untuk update terakhir dan juga cerita-cerita kenakalan lainnya. Masih banyak yang lainnya, cuma emang sorry kalau belum ada yang kebaca tapi udah ngirim. Mungkin kita bisa bacain nanti kalau misalnya lagi charity stream, atau misalnya kita bacain lagi di sesi-sesi cupot lainnya. Dan ingat untuk sesi cupot berikutnya itu kita minta kalian kirimin cerita sedih ya. Jadi buat kalian yang punya cerita sedih, kirimin ke email kita di cucurututtv@gmail.com dengan subjek cerita sedih cupot atau Cucurutut Podcast strip nama kalian, dan kasih tahu nama kalian mau disamarin atau tidak. Oke. Tanya harus bikin nangis ya. Ya, kalau nggak bikin nangis, kita bakalan report. Kalau Norman nggak nangis berarti jelek ya. Reveal nama asli lu siapa, tinggal di mana. Sumpah, kita apa intel anjing. Ntar gak ada yang ngirim. Gue bacain apaan? Iya, nggak. Pokoknya menurut kalian sedih, kirimin aja. Iya. Oke. Ya udah, sampai di sini dulu guys episode Cupot 16 kali ini. Semoga kalian bisa terhibur, dan ingat semua cerita kenakalan yang kita bahas tadi jangan ditiru karena ini bukan tujuannya untuk mempromosikan kenakalan, tapi hanya untuk kita jadikan lucuan aja gitu. Iya, lucu-lucuan aja. Tapi kita tidak mau kalian mempraktekkan ulang apa yang kita bacain tadi. Jadi jangan jadi anak nakal, jadi anak baik-baik aja ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton Cupot kali ini episode bacain cerita kenakalan kalian. Jangan lupa kalau kalian suka kasih like, share, subscribe, join membership semua channel kita masing-masing. Dan sampai jumpa lagi di episode podcast yang berikutnya. Cheers guys, and bye bye.